Assalamualaikum, Gus Rafiq. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Kita saat ini mau bikin kajian. Siap. Awal kan hanya perkenalan, Gus Rafiq itu siapa, apa gitu kan. Saat ini kita mungkin bikin seminggu sekali. Siap, Pak Haji. Alhamdulillah. Dan kadang kan gini, biasanya penceramah itu kan monolog. Ya. Jadi kadang-kadang auden atau apa ya umat nanya bingung karena monolog. Jadi saat ini saya berarti mewakili jamaah, ya kan? Siap. Mewakili jamaah. Gitu. Siap. Kita udah kontak. Topik saat ini yang akan kita bahas adalah tentang menutup aurat. Siap. Ya, Gus Rafiq, zaman sebelum Nabi atau sebelum Nabi Muhammad SAW dijadikan dapat turun wahyu itu sebelumnya orang Arab itu pakaiannya gimana sih? Udah menutup aurat belum? Dulu pada zaman jahiliyah, Pak Haji. Saya awali dengan bismillah, Pak Haji ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pada sebelum zaman Rasulullah itu disebut zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah itu bukan berarti zaman orang bodoh, tapi mereka menutup mata, menutup telinga dengan kebodohan etika. Sehingga mereka tak layak seperti hewan. Jadi berpakaian tapi telanjang, berhias tapi untuk mengundang hawa nafsu. Sehingga yang terjadi adalah kerusuhan, perzinahan, dan perkara yang tidak baik. Sehingga turunlah Rasulullah SAW dengan Al-Quran, yang Al-Quran ini hudal lil muttaqin, adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dibuatnya jahiliyah menjadi orang yang pintar. Orang yang pintar itu bukan secara akal, tapi secara bisa menempatkan dalam etika. Begitu, Pak Haji. Jadi karena jahiliyah maka apa ya? Nabi turun wahyu pada Nabi, disitulah mungkin aturan lah. Aturan tentang tata cara kehidupan yang diridhoi Allah seperti betul, itu ya. Aturannya. Betul. Turunnya wahyu pada saat tentang menutup aurat itu asbabul nuzulnya itu gimana? Saya bacakan ayatnya, Pak Haji. Di surah Al-Ahzab itu ada ayat 33 ya. Juz 22. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyil karim. Ayat itu terpotong pada pembahasan tentang jahiliyah. Selanjutnya ada ayat berbeda pembahasan. Tapi ini ayat di juz 22 surah Al-Ahzab ayat 33 ini Allah firmankan wa qarna fi buyutikunna. Kalian diamlah di rumah-rumah kalian wahai perempuan. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan kalian berhias seperti berhiasnya orang pada zaman jahiliyah sebelumnya. Dulu sebelum ada aturan Al-Quran. Dan ayat ini menunjukkan, Pak Haji, berhias itu adalah suatu hal yang dilarang oleh Allah jika seperti orang zaman jahiliyah, Pak Haji. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan kalian berhias seperti berhiasnya orang jahiliyah. Orang sekarang kan menutup aurat tapi berhias. Biar kelihatan seksi. Meskipun menutup aurat secara pandangan mereka. Artinya orang zaman dulu itu berhiasnya untuk dilihat orang lain. Untuk dilihat dan ditonton, dijadikan oleh orang-orang laki-laki pada zaman dulu sebelum perang. Mereka melihat para wanita-wanita terlebih dahulu. Dibuatnya para perempuan ini berhias dengan pakaian, jadi tontonan. Nah, jadi jangan kalian wahai perempuan keluar dari rumah kalian dan berhias meskipun dengan tata cara
muslimah gitulah, pakaiannya begitu. Tapi sekiranya menjadi tontonan bagi laki-laki yang bukan mahram, maka ini termasuk juga kebiasaan orang zaman jahiliyah. Kalian dalam bab ini sering saya jelaskan tentang ayatnya. Dalam bab ini tergantung daripada bagaimana niatan tujuan berpakaian. Apakah niat berpakaian itu memang untuk menutupi diri kalian ataukah berhias pakaian itu? Kalau berhias artinya nanti ya untuk siapa berhias itu? Kalau untuk ditonton, meskipun kalian tidak niat untuk menjadi tontonan, kalian bakal ditonton gitu. Dan tergantung niat gitu. Jadi kalau niatnya saya mau pakaian nih, pakaian yang bagus, pakai kerudung, tapi berpakaiannya ketat. Untuk apa? Berdandan, pakai alat kosmetik dan seterusnya. Berhias kan? Untuk apa? Kalau untuk kalian mendapatkan perhatian untuk laki-laki yang lain, maka kalian termasuk ayat ini. Orang yang berdandan seperti orang jahiliyah. Tapi kalau misal keluarnya untuk bersama suami, menyenangkan suami, apalagi di dalam rumah, berdandannya dan berhias untuk ditonton suami, ini ibadah. Tapi selain itu adalah sebuah dosa yang dilarang oleh Allah. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan kalian seperti orang perempuan zaman dulu yang berhias untuk menjadi tontonan laki-laki yang lain. Menurut pengamatan Gus Rofiq saat ini di masyarakat bagaimana? Karena kan gini, di lingkungan kota ini kan padat sekali. Iya. Kita lalu lintas naik motor, angkutan umum, apalagi kebanyakan motor. Kita lihat memang saat ini mayoritas Muslim sudah pakaiannya tertutup. Betul. Tapi menurut Gus Rofiq itu sudah menurut syariat tuntunan yang tadi seperti ayat yang yang dilanturkan bukan? Ya. Ada ayat Al-Ahzab juga Pak Haji, ayat 59. Ini ayat difirmankan oleh Allah untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayatnya berbunyi seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمُرَادِهِ. Wahai Nabi, katakan kul li azwajika kepada istrimu, wa banatika kepada anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minin dan kepada perempuan-perempuan yang beriman. Yang dipertanyakan oleh Pak Haji, bagaimana tentang perempuan-perempuan di zaman sekarang yang banyaknya yang muslimah, yang berpakaian dengan muslimah katanya, ya, tapi tidak mengikuti aturannya. Yudnina alaihinna min jalabibihin. Allah melindungi kalian wahai perempuan dengan jilbab. Jilbab ini bukan sebuah pakaian yang hanya menutup kepala Pak Haji. Tapi untuk melindungi kata Allah, yudnin. Bahasa yudnin itu melindungi. Bukan hanya menutupi. Bukan hanya menutupi, yudnin untuk melindungi. Melindungi dari apa? Melindungi dari pandangan yang haram. Dari orang berbuat dosa. Karena orang berbuat jahat itu bukan karena ada kemauan, tapi karena ada kesempatan, dan setan itu memberikan rasa penasaran pertama sehingga adanya keberanian. Menurut saya, jika berpakaiannya sudah berjilbab, tapi jilbabnya menurut dia tidak sesuai dengan yudnin, perlindungan atas dirinya. Dia hanya menutup kulitnya saja, tapi tidak menutup tubuhnya.
Sehingga orang lebih penasaran. Tidak melindungi. Tidak melindungi. Bahasanya Allah tidak menyuruh tutup ya. Melindungi. Tapi yudnin kata Allah. Lihat ayat 59. Allah katakan yudnin. Yudnin itu melindungi. Bukan menutup. Dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dzain. Dan sesuatu yang seperti itu akan melindungi dan tidak akan menyakiti kalian. Ya, aturan itu rasa kasih sayang Allah, Pak Haji. Tidak akan menyakiti sebenarnya. Tidak akan menyakiti. Sakit dong ketika seorang wanita kita, azwajika, wabanatika, istrimu, anak perempuanmu, jangankan disentuh orang, dipolototin orang aja. Gimana perasaan kita menjadi seorang suami dan seorang ayah. Nah, siapa yang menjadi penyebab itu? Ya, karena dandanan yang masih membuat mata jadi penasaran. Wah, penasaran ya. Ini dengan pakaiannya yang bagus, yang ketat, mau nonjol. Moncong, kayak begitu. Bahasa Sundana jika luput. Jika luput, kalontong. Lontong. 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 Yu'dain, Allah ada ayatnya. Fala yu'dain, kata Allah. Bahkan Allah katakan jangan sakiti mereka perempuan. Allah sangat melindungi kaum perempuan ini. Allah sangat melindungi para wanita. Zaman jahiliyah, kembali kepada zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah itu Pak Haji, kenapa orang zaman dulu kalau punya anak perempuan dikubur hidup-hidup? Ya. Malu rasanya. Karena kenapa? Karena jika mereka punya anak perempuan, tidak lebih anak mereka hanya dijadikan tontonan bagi laki-laki lain. Tidak punya derajat sama sekali. Hanya menjadi penghibur bagi laki-laki pada zaman jahiliyah. Daripada anak saya jadi penghibur, anak saya jadi tontonan, yang ujung-ujungnya mereka akan dinodai. Ya, dihias perempuan ini memang kalau udah dihias lebih daripada segalanya. Allah katakan di ayat yang lain, Pak Haji. Di surat An-Nisa. Lupa ayatnya, Pak Haji. Zuyina linnasi hubbus syahawatu minan nisa' wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamah والمسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Zuyina linnas, Allah hiasi manusia itu hub dengan cinta, syahwatu minan nisa, dan cinta yang diberikan syahwat an-nisa kepada perempuan. Akan ada sabda Nabi, tipu daya perempuan itu lebih bahaya daripada setan. Nisa ini yang dikeluarkan oleh Allah kalimat pertama. Kalau kalimat yang pertama yang diutamakan oleh Allah, ini kalimat yang lebih hati-hati dalam kalimat tersebut untuk menyikapinya. An-Nisa. Makanya orang-orang jahiliyah mending dikubur anaknya daripada perempuan-perempuan mereka yang dihias oleh mereka, lalu ditonton, dihibur, buat penghibur, akhirnya dinodai. Sama dengan zaman sekarang. Mereka menghiasi. Kalau orang zamannya lebih mending, kata saya Pak Haji. Orang zaman jahiliyah itu orang-orang kayanya yang menghiasi mereka. Kalau sekarang siapa yang menghiasi mereka? Orang tuanya. Orang tuanya yang menghiasi mereka. Suaminya yang menghiasi mereka. Ayahnya bekerja, suaminya kerja, diberikan pakaian, diberikan penghias. Mohon maaf, ada alat kosmetik yang mahal kan, bisa glowing gitu kan, bisa menjadi perempuannya itu kayak suaminya aja nggak kenal gitu. Ini siapa ini? Beda dong kan, sekarang alatnya yang beda. Nah, uang itu untuk menghiasi mereka, dan ujung-ujungnya buat siapa? Menyenangkan hati orang tua kah? Menyenangkan hati suami kah? Tidak, tapi menyenangkan bagi orang yang melihatnya. Menyenangkan orang lain. Menyenangkan orang lain. Yang ujung-ujungnya mereka, mohon maaf, kenapa zaman sekarang saya katakan kejahatan itu karena ada kesempatan yang diawali dengan penasaran. Penasaran ini loh yang membuat orang bisa jatuh kepada zina. Zina, wala taqrabuz zina. Allah katakan jangan dekati zina. Apa itu zina, Pak Haji? Zina itu penghias. Hiasan. Zina itu azani, itu kalimat zina bukan hanya diartikan kalimat
pornografi kata saya. Tapi kalimat zina, arti zina dalam bahasa Arab juga hiasan. 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 Jangan kau dekat hiasan jika tidak halal. Karena hiasan itu bahaya bagi orang yang berarti perempuan dalam hal ini kalau berhias itu untuk orang lain nggak boleh. Berarti berhias hanya khusus untuk suami. Untuk suami dan istrinya. Untuk suami ya? Untuk suami dan ayahnya. Dan ayahnya. Iya, nyenengin, seneng gitu punya anak cantik. Tapi cukup kecantikannya cukup. Waqarna fi buyutikum di surat Al-Ahzab ayat 33 tadi. Cukup di rumah kalian saja kata Allah. Waqarna fi buyutikum. Allah katakan pertamanya, diamlah di rumah kalian. Tapi dengan saat ini Gus, dengan maraknya medsos ya, Facebook, Instagram, TikTok. Jadi ini menurut Gus Rofiq gimana nih dunia dengan dengan hukum syari Islam ini? Ada 4 permintaan iblis Pak Haji kepada Allah sebelum dilaknat oleh Allah untuk masuk ke dunia yang hina, yang fana ini. Yang pertama, iblis dan setan itu minta panjang umur sampai ila yaumil qiyamah. Dia nggak pernah mati. Jumlahnya lebih banyak. Yang kedua, iblis itu minta kepada Allah diberikan tempat di mana manusia itu bertempat. Artinya manusia dan iblis tidak akan jauh dari tempat itu. Yang ketiga, permintaan iblis adalah diberikan oleh Allah ilmu yang melebihi umur dunia yang disertai dengan dunia. Jadi dunia itu semakin maju, semakin iblis itu semakin pintar. Semakin pintar ya. Semakin jadi pintar. Orang-orang meningkat peradaban, keilmuannya, teknologinya, iblis juga sama. Betul, karena itu sudah fasilitas. Iya. Ada dunia, harta tahta wanita, itu alat iblis kan Pak Haji? Alat iblis untuk menipu daya manusia untuk masuk ke neraka bersamanya. Karena misi iblis adalah gimana caranya memasukkan anak Adam sebanyak-banyaknya. Sehingga harta, tahta dan wanita itu adalah alat iblis. Nah, dibuatkan alat oleh iblis untuk apa? Untuk harta mereka. Dibuatkan oleh iblis untuk tahta mereka, dibuatkan oleh iblis untuk wanita mereka. Alatnya apa? Ya ini media sosial. Jika tidak bijak memakainya, maka dia sungguhnya semakin banyak mata memandang yang mata ini bukan mahramnya. Mohon maaf, meskipun mereka berjilbab, tapi mereka terlihat cantik. Ya, maka demi Allah saya katakan ini sesuatu hal yang zina. Zina itu termasuk perhiasan yang dilarang oleh Allah untuk ditontonkan. Jadi di medsos foto diposting yang niatnya untuk ditonton orang. Nah, niatul mu'min khairum min amalihi. Niat itu sudah jadi utama Pak Haji. Ya, ditonton orang itu sudah seperti zaman jahiliyah. Betul. Niatnya apa sih? Saya sering mengatakan, ma fi syai', tidak ada masalah. Nggak ada sesuatu apapun yang membuat kalian beralasan. Apa sih niatnya kalian dengan TikTokan itu, dengan menunjukkan badannya, jangankan menunjukkan wajah yang cantiknya, ya. Allah itu memuliakan kalian untuk dijaga, dilindungi, bukan ditontoni sehingga membuat orang ingin menyentuh kalian, penasaran dengan kalian. Niatnya apa? Coba, niat untuk siapa? Niat untuk dakwah. Dakwah bukan cara seperti itu. Dakwah itu mengajak, bukan dengan cara sekiranya membuat orang itu masuk kepada kehinaan. Yang tadinya perkara baik, tapi yang dapatnya adalah nggak baik. Karena sesuatu yang baik itu jika tidak dilakukan dengan cara yang baik, maka tidak akan baik. Caranya juga harus baik. Gus, kalau ada masalah aurat perempuan atau laki-laki gimana? Aurat sama nggak? Aurat laki-laki ada di bawah pusar sampai lutut Pak Haji. Ya. Tapi laki-laki ini diberikan oleh Allah keleluasaan untuk dia ditutupi sesuatu yang dia punya, menutupi dia. Artinya laki-laki itu lebih aman lah. Lebih aman, nggak menggoda gitu. Ya. Pak Haji lihat saya ganteng nggak? Tergoda nggak dengan saya? Perempuan kan gini, itu bisa juga kan, manakala kalau perempuan
tidak menutup aurat menggoda laki-laki. Bisa nggak? Siap. Laki-laki nggak gerakan apa biar menggoda perempuan dari sisi pakaian itu gimana? Tetap dosa Pak Haji. Jadi sama sih, Allah itu kan adil ya. Laki-laki lihat perempuan yang dengan syahwat, hubbus syahwat, dengan hub dan syahwat, tetap dosa. Kalau perempuan lihat laki-laki itu, kalau hub dan syahwat juga tetap dosa. Tapi ketika laki-lakinya ini, mohon maaf, tapi laki-laki ini lebih sedikit lah ya. Lebih sedikit mempengaruhi. Ya. Bahkan Allah tidak katakan laki-laki dalam ayat itu. Zuinas hubbus syahwat. Memang jarang juga ya. Betul. Ya. Hanya ada kata Nabi di zaman akhir nanti Pak Haji. Zaman dekat dengan kiamat bahwa laki-laki itu kembali berbalik seperti perempuan. Mohon maaf ini. Yang dikejar-kejar ada laki-laki nanti di akhir zaman. Sekarang udah bukan homo. Jadi perempuan-perempuan itu perempuan ngejar laki-laki. Ngejar laki-laki. Jadi laki-laki itu yang sangat menjadi pemalu nantinya. Yang penakut itu laki-laki. Akan ada zaman itu. Nanti Pak Haji itu kalau Pak Haji hidup di zaman itu harus jangan keluar rumah, nggak boleh keluar rumah. Kenapa? Perempuan-perempuan di sana itu begitu. Terus sanksi dari orang atau perempuan wanita muslimah yang tidak menutup aurat, menutup tapi hanya menutup tidak melindungi, ataupun laki-laki yang menikmati itu, hukumnya, sanksinya itu dosanya apa? LMM Pak Haji. Jadi ini dosanya bukan hanya seorang wanita saja nanti. Akan jadi dosa orang tuanya, akan jadi dosa suaminya, bahkan akan MLM, multi level marketing ini semua ke bawah. Semua ke bawah. Semua ke bawah. Ya ayyuhan nabiyina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwun lakum. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman. Inna min azwajikum, sesungguhnya istri kalian, wa auladikum, anak-anak kalian, aduwwun lakum, musuh bagi kalian. Jadi ini multi level. Kalau sanksinya jelas neraka Pak Haji. Kan bahkan Nabi pernah mengatakan sungguhnya ahli neraka itu banyaknya perempuan, dan yang terseret dari perempuan itu ya laki-laki. Makanya suaminya, bapaknya. Suami dan bapaknya. Kalau sudah bersuami dengan suaminya Pak Haji, kalau dengan masih tidak punya suami dengan bapaknya. Maka tanggung jawab seorang laki-laki untuk kepada anaknya, orang tua untuk anak laki dan perempuan itu beda. Kalau orang tua untuk anak perempuannya itu sampai dinikahkannya. Dosa selama belum menikah ini menjadi LML, multi level marketing. Orang tua kalau sudah dinikahkan maka menjadi tanggung jawab suaminya. Dan ingat selama itu ada tulisan tercatat di situ. Dosa yang tidak mudah dihapus. Karena kenapa? Karena sudah dinikmati, sudah dilakukan oleh anakmu. Maka beda dosa orang tua dan berbeda dosa suaminya. Karena masanya berbeda kan. Dihitungnya di situ. Maka nanti banyak yang terseret ke neraka oleh musuhnya. Siapa musuhnya? Azwajikum. Istri kalian adalah musuh kalian. Gus, topik ini ya, pembahasan ini sebenarnya tidak disukai oleh kalangan wanita. Karena dengan maraknya media sosial, terus orang-orang piknik, kalau piknik harus selfie kan, dan dia harus diposting. Nggak mungkin kalau piknik terus hanya untuk konsumsi sendiri gitu kan. Dan ini dilematis sebenarnya bagi saya sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, dan menyikapinya biar terhindar itu. Tipnya ini terakhir mungkin, tipnya gimana? Biar kita semuanya, saya, penonton juga terhindar ini. Kadang orang tua ini memukul anaknya. Bahkan ada orang tua yang mengusir anaknya. Dia tempatkan anaknya ke tempat yang menurutnya tidak lebih layak daripada rumahnya. Orang tua kadang harus tega kepada anaknya untuk masa depan anaknya. Begitu pula guru kepada muridnya kadang tega memberi hukuman. Tapi hukuman
teguran, bukan sebuah kebencian. Kata-kata ini, pembahasan ini bukan karena sebab kebencian. Ini karena sebab kasih sayang. Karena Allah turunkan syariat, wa ma arsalnaka illa rahmatan bil alamin. Suatu hukum, suatu dakwah, Al-Quran, hadis, wa tawassaw bil haq, wa tawassaw bis sabr, nasihat kebenaran, nasihat untuk kesabaran. Ini bukan untuk sebuah kebencian kepada kaum wanita, tapi karena sayang kepada wanita-wanita di sana, karena anak kami wanita dan ibu kami wanita, dan kami lahir daripada wanita, dan kami ingin bersama wanita-wanita muslimah, umatnya Nabi Muhammad yang terakhir ada di zaman akhir ini, yang banyak begitu sangat luar biasa godaan untuk seorang wanita, baik dari kaum laki-lakinya, baik dari pakaiannya, baik dalam lingkungannya. Dan ingat, pergaulan lingkungan itu lebih pengaruh daripada agama. Ingat, ini sebuah agama yang mengatur untuk melindungi, bukan untuk membebani, tapi untuk melindungi. Orang yang melindungi hanyalah orang yang cinta dan sayang kepadanya. Saya, Bapak Haji Mahfud Sulaiman, dengan kajian ini karena saya sayang kepada Anda semuanya. Sebagaimana agamamu sayang kepada dirimu, Rasulmu Nabi Muhammad sayang kepadamu, ayahmu sayang kepadamu, suamimu sayang kepadamu, dan kami saudaramu, laki-laki, muslimin, umatnya Nabi Muhammad sayang kepadamu. Ingin bersama-sama dengan kalian di surga bersama-sama, menyelamatkan dari tipu daya syaitan. Demikian Sobat Kongres, memang topik ini sebenarnya topik yang tidak disukai, tapi harus kita sampaikan karena ini tentang hukum, tentang syariat, bahwa sanksi dosa kalau dilaksanakan itu ternyata sangat berat. Jadi harus kita sampaikan. Demikian Sobat Kongres, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.